Main perak naik kapal selam. Punya di dekat dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, Ada dijawab dengan lantang bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelas 82. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Indah Fadila Amalia. Aku Tiara Nova Yunita. Dan aku Akila Yahaya. Nah, kalau teman-teman yang ganteng di sebelah kita ini, siapa yang namanya? Hai teman-teman semuanya. Aku Chandra Wiradinata dan aku Lutfi Akral Faridi. Kami semua bersekolah di MTS Negeri Batanghari, Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Brilian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. yang pastinya akan sangat asyik dan menyenangkan. Cerita diambil Kumpulan Dongeng Jawa Tengah karangan Margaret Widi Pratiwi dan diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan judul Jaga Paksaka. Artisa, desa yang berada jauh dari permukiman. Desa tersebut terletak di sekitar candi. Namanya adalah Desa Limara. Seperti malam-malam biasanya, anak-anak Desa Limara bermain di sekitar candi lembah itu. Ada yang bermain boneka-bonekaan dan juga ada yang bermain kelereng. Mau main apa lagi saya teman-teman? Aku tahu. Ayo, siapa takut? Udah, ayo. Anak-anak itu mulai hobi-hobi menentukan siapa yang akan berada di tengah. Kamu jadi. Kembang pun dimulai. Dengan cepat, anak yang di tengah langsung menjawab. Sontak mereka semua langsung duduk berselancar. Dan anak yang di tengah langsung melancarkan aksinya. Siapa yang tertawa? Dia harus menentukan anak yang berada di tengah. Mereka masih bermain dengan gembira. Tapi akhirnya hari sudah mulai malam. Salah seorang dari mereka pun akhirnya meminta izin pulang. Udah malam nih, aku mau balik dulu. Aku juga. Kalian pulang aja duluan, kami berdua masih mau main. Kedua anak yang tinggal itu masih bermain dengan gembira. Mereka tidak sadar bahwa sedari tadi ada seekor kucing melata yang mencari
Kamu sendirian di sini. Ibu, aku sangat senang di sini. Aku bisa melihat mereka bermain. Aku ingin seperti mereka, Bu. Ingin seperti mereka, tapi dunia kita berbeda. Mereka manusia hanya seekor buntu. Ayolah, Bu, ubah aku menjadi manusia. Karena ibu ada sangat menyayangi anaknya, maka dan menyetujui permintaan anak Baiklah, Bu. dengan mantra yang dimiliki oleh ular. Dalam sekejap mata, seekor ular tersebut berubah menjadi manusia. Ibu, ini aku ya, Bu. Ya, itu kamu. Kamu sudah menjadi manusia, ibu akan beri kamu nama Jaka Taksaka. Jaka Taksaka. Baiklah, Bu. Tidak dapat dipungkiri sebahagia apa perasaan Jaka Taksaka saat itu, karena sebentar lagi dia bisa bermain dengan anak-anak desa Limaran. Malam yang dinanti-nanti pun tiba. Jaka Taksaka menunggu kedatangan anak-anak desa Limaran. Namun, waktu demi waktu telah berlalu. Anak-anak desa Limaran tidak kunjung datang. Tiba-tiba, Jaka melihat dua orang anak-anak yang Jaka yakini mereka baru pertama kali ke tempat itu. Hei kau, kemari. Aku, ada apa? Sebentar lagi anak-anak desa Limaran akan bermain di sini. Aku tidak suka dengan mereka. Jadinya aku membuat jebakan di dedaunan itu. Jika mereka menginjaknya, maka mereka akan masuk ke dalam lubang itu. Kau awas ya. Tidak, itu tidak baik. Aku tidak mau. Tiba-tiba saja, kedua anak itu langsung menghadang Jaka Taksaka. Baiklah. Namun, sayang, sungguh sayang, Jaka Taksaka tidak tinggal diam. Dia menceritakan semua kejadian tadi kepada ibunya. Dan dengan berat hati, dia meminta kepada ibunya agar diubah kembali menjadi ular. Ayolah, Bu, ubah aku menjadi ular kembali. Mengapa kamu ingin menjadi ular kembali? Dengan cara ini, aku bisa membantu mereka. Baiklah, ibu akan mengubahku menjadi ular kembali. Tiba-tiba saja, seekor manusia itu berubah menjadi seekor ular. Dan langkah kaki anak-anak desa Limaran mulai terdengar. Ular, ada ular. Jangan dekat aku. Tidak Taksaka lega, karena akhirnya anak-anak desa Limaran tidak melakukan jebakan yang dibuat oleh anak-anak yang berniat jahat tersebut. Ibu ular yang melihat perbuatan anaknya tersenyum bahagia. Malam-malam berikutnya, Jaka Taksaka kembali seperti rutinitasnya yang semula, yaitu memperhatikan anak-anak desa Limaran bermain. Walaupun Jaka Taksaka tidak dapat bermain bersama mereka, tapi Jaka tetap bahagia karena dia bisa merasakan kebahagiaan yang ada di dalam permainan anak-anak. Jadi teman-teman semuanya, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Jaka Taksaka adalah jika ingin berbuat baik, jangan pernah menjadi seperti orang lain. Cukup berbuat baik menurut diri kita. Dan jika kalian ingin
orang-orang menyenangkan kalian, kalian tidak perlu harus menjadi orang lain. Cukup syukuri apa yang ada di dalam diri kalian. Dan yang paling penting, kalian tidak boleh berhenti berbuat baik, walaupun mungkin kita dianggap buruk oleh orang lain. Oke semuanya. Demikianlah penampilan bertutur dari kami. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk para dewan juri dan juga teman-teman yang telah menonton. Dan sebelum kami akhiri, boleh tidak nih kami pantun satu kali lagi? Pak Topik menjahit kopiah. Kopiah dijahit beludru yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.